Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fidzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Amawadu. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam. Sampurasun. Bila beberapa malam ini kita cerita tentang legenda Kerajaan Galuh, itu kita anggap selesai. Sekarang ada pertanyaan ke Aki kembali lagi tentang program. Di program ini yang bertanya sudah agak lama tentang ketahanan keluarga. Lagi-lagi orang bertanya tentang di mana letaknya pengerjaan ketahanan keluarga yang ada di BKKBN atau di Bangga Kencana. Sebetulnya beliau-beliau itu juga paham kenapa tiba-tiba muncul BKB, BKR, BKL, UPPKA, Bikramaja. Itu katanya dikatakan ketahanan keluarga. Kenapa itu? Bagaimana itu? Aki sekali lagi akan bercerita bahwa yang disebut dengan BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan Bikramaja itu adalah wujud-wujud fisik untuk memperkuat ketahanan keluarga. Contoh, apabila anak itu ikut dididik dengan ibunya yang berlatih di BKB, maka dia akan paham tentang tumbuh kembang. Bila anak lancar, sesuai dengan aturannya, maka dia akan menjadi kebanggaan orang tua. Dan kebanggaan inilah sumber ketahanan keluarga. Daripada anaknya yang rewel, yang bodoh, yang susah diajar, itu adalah sumber malapetaka. Jadi itu adalah BKB itu begitu wujudnya, kaitannya ke sana itu. Demikian juga BKR, apalagi BKR. Punya anak remaja itu tidak mudah, sehingga dia perlu ilmunya supaya dia berketahanan keluarga, menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang seperti Aki tadi bacakan ayatnya di surat Rum ayat 21. Gitu ya. Jadi itu adalah untuk memperkuat secara fisik. Tapi secara psikologi kita tahu bahwa yang pertama kali itu adalah komunikasi keluarga. Itu adalah untuk ketahanan keluarga. Saling nasihat menasehati itu adalah pilar keharmonisan. Ya, bahkan di surat Al-Baqarah ayat 228. Walaupun ayat itu awalnya adalah dari perceraian, idah, dan rujuk, tapi di situ ada beberapa pesan moral. Yang pertama, pesan moral di situ dikatakan bahwa hak dan kewajiban seorang istri itu seimbang, sesuai apabila dilaksanakan secara makruh, secara baik. Jadi wanita itu boleh meminta kepada suami, tapi sebelumnya ada kewajiban-kewajiban. Kewajiban melayani, kan begitu. Kewajiban mendampingi, kewajiban menghangati, membersihkan hatinya, dan lain sebagainya. Kan ingat kan? Kewajiban awewe kudu daek digawe, mun caroge rek ngange nenang nunanung. Itu kewajiban yang secara makruh. Sedangkan kewajiban laki-laki itu lebih ditingkatkan. Di surat ini dikatakan setingkat lebih tinggi dari perempuan. Kenapa begitu?
Karena ini adalah peran dari kepala keluarga. Ya, peran daripada kepala keluarga. Nah, istri yang salah, sedikit pun dia kesalahannya dalam kehidupan berumah tangga, itu menjadi tanggung jawab suami selain daripada tanggung jawab dirinya sendiri. Tapi kalau suami yang melaksanakan salah, kemudian istrinya tidak mendorong, tidak menyuruh, tidak membantu, dia itu sebetulnya selamat. Tentu saja orang selingkuh itu istri itu tidak ke bawah-bawah, karena yang selingkuh itu tentu saja tidak diberitahu sama istri, tidak dibodoh, malah dibenci kan begitu. Ini contoh ekstrimnya. Termasuk orang koruptor. Orang koruptor karena dia korupsinya, kalau diojok-ojok sama istrinya, itu harus tanggung jawab suami istri. Tapi kalau koruptor tidak tahu, dia sembunyi-sembunyi, diberikan kepada istrinya rezekinya, dan istrinya juga tidak tahu dari mana rezeki itu aman. Makanya seorang istri harus bertanya kalau dikirim rezeki itu, dari mana ini rezeki? Begitu ya, di surat Al-Baqarah ayat 228. Aki suka lupa nyebut 288. Wong surat Al-Baqarah itu hanya sampai 286. Jika salah satu lupa, ini saling mengingatkan. Nah, inilah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu adalah bagaimana suami mendidik istri, istri mendidik suami, dan anak juga mendidik kepada orang tua, tapi memberikan masukan, sama aja dengan pendidikan. 8 fungsi keluarga. Sehingga keluarga itu tetap ada di jalan yang benar, ada di jalan yang lurus. Karena komunikasi, karena saling mentehasti, karena silaturahmi, bangsa i begitu. Sareng karena sering digawe wangi. Itu salah satu harmonisasinya. Kemudian apabila rumah tangganya seperti neraka, tidak ada kedamaian, tidak ada kesenangan, tidak ada kesejahteraan, itu semua tidak betah di rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, inilah yang terjadi, ya. Cita-cita keluarga ini hanya akan menjadi angan-angan, sedangkan bahtera rumah tangga akan terhempas kepada jurang kehinaan. Kan itu. Makanya di dalamnya Renggen Panganten Aki tetap suka mencaratakan ilang along margahina. Ilang itu hilang, along itu kemuliaan, marga itu jalan, hina itu adalah jurang kehinaan. Titip anak saya supaya tidak terlanjur nanti terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Itu menyerahkan pengantin itu hanya itu sebetulnya. Nah, banyak diurai. Tentu saja kesananya adalah ini peting nam yang berangna, labuh curug gerak-gerak jurang, burung palung wang kelana, baliluna, tumamuna, culangungna, campelakna, nyangakeun kana atikan kang rayi sakulawari. Begitu ya, itu sebetulnya titipan kita. Karena kalau tidak dinikahkan itu masuk ke jurang kehinaan. Masuknya kepada apa? Alhamdulillahilladzi an-nikahu, begitu ya. Jadi nikah waharoma sipah. Sipah itu adalah kumpul-kumpul. Itu saja dari Aki dulu. Insya Allah ini masih mungkin ada satu lagi, apa kewajiban-kewajiban utama dari seorang suami kepada istri, hak dan kewajibannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.